Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa kembali lagi berjumpa di tempat ini, tentunya untuk kembali menambah ilmu, kembali kita mendengarkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, judul kita hari ini sebagaimana yang diumumkan tadi, bahwa kesabaran itu bukan berarti lemah. Kita berangkat dari hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asy-syadidu bisur'ah. Innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Dalam pandangan Islam, orang yang kuat bukan yang mengalahkan lawannya saat bergulat. Itu langsung Nabi katakan, orang yang kuat bukan yang mampu mengalahkan lawannya saat bergulat. Walakin innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Itulah dibilang kuat. Jadi dalam hadis ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, orang Syafi'iyah, beliau punya kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Ketika beliau mensyarah hadis ini, beliau tegaskan orang yang mampu menahan marah itu lebih kuat daripada orang yang mampu mengalahkan lawannya dalam pergulatan. Karena ia telah mengalahkan musuh yang ada dalam dirinya sendiri. Iya. Jadi ketika kita tidak melawan secara fisik, bukan berarti lemah. Karena pada hakikatnya kita sedang mengalahkan, iya, musuh kita sendiri juga. Karena musuh kita itu ada diri kita, berupa hawa nafsu, syahwat, ada setan, iya. Ini juga musuh. Dia ada dalam diri kita, mengalir di dalam darah kita, dan ada di sekitar kita sebagai pembisik. Iya. Ini musuh dari luar. Musuh dari luar. Termasuk juga dari manusia. Karena pembisik itu ada minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Sebagaimana yang kita maklumi dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membisikkan dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berlindung darinya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakan, wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabb manusia, penguasa manusia, sembahan manusia, min syarri waswasil khannas, dari kejahatan al-waswas. Iya, jadi dari kejahatan al-waswas yang selalu membisikkan, al-khannas, selalu menghilang, muncul hilang, selalu datang. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Ini musuh kita. Jadi di sini kata Nabi SAW, orang yang kuat adalah yang seperti itu, yang mampu menahan marahnya. Siapa yang mampu bersabar saat itu, maka dia telah mendapatkan cahaya. Karena kata Nabi, as-sabru dia, kesabaran itu cahaya. Kesabaran itu adalah cahaya.
Dan kesabaran itu adalah yang mampu mengendalikan dirinya saat awal munculnya itu cobaan. Saat awal munculnya itu cobaan. Setelahnya mudah. Kalau kita mampu sabar di awal. Kata Nabi SAW, innamas sabru inda sadamatil ula. Kesabaran itu di goncangan pertama. Iya, kan orang 2 hari 3 hari bisa sabar. Tapi di awal susah. Kesabaran itu sesungguhnya kata Nabi adalah ketika goncangan awal. Kalau kita mampu menahan diri dari situ padahal bisa, itulah dibilang kuat. Jadi ketika kita tidak mengeluarkannya, ya, maka bukan berarti kita lemah. Karena kesabaran itu bukan berarti lemah. Ketika kita mampu membalas tapi tidak, itulah yang kuat. Pada hakikatnya, wallahualam, ini ya yang bisa kami sampaikan. Sisanya kita bisa diperdalam di diskusi kita pada hari ini. Terima kasih Pak Ustaz, itu penjelasan singkat dari Pak Ustaz. Untuk mengembangkan judul kita ini, sabar bukan berarti lemah. Pertama, bapak-bapak 3 orang, ibu-ibu kalau bisa ada 2 orang. Tapi jangan bertanya di luar materi untuk sesi pertama ini. Persilakan Pak, siapa? Saya bersabar tadi di belakang. Oh iya, berarti judul tak pertanyaan lain. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanyakan terkait dalam hal kondisi apa kesabaran itu harus dilepaskan. Karena ada dalam kondisi-kondisi tertentu, entah itu darurat atau seperti apa, kesabaran itu perlu harus dilepaskan. Kemudian apakah dalam kesabaran itu bentuk kepasrahan karena ketidakmampuan untuk melawan satu penindasan atau satu tirani kepada seseorang, sehingga kita sabar sesungguhnya dari dalam itu bentuk pasrah, tidak mampu melawan, seperti itu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau karena tidak mampu melawan bukan sabar namanya. Iya, itulah di situ kelemahan. Jadi sabar tadi itu mampu menahan padahal bisa. Itu kan definisinya sabar. Iya, bisa kita berkeluh kesah ini kalau dalam masalah lain, dalam masalah kan sebenarnya itu Pak, kesabaran itu kan ketika ujian. Ujian itu kan dari langit bisa berupa perintah larangan, berupa musibah alam. Karena para ulama seperti Ibnu Qayyim itu menjelaskan dulu Pak, sabar itu dalam 3 hal. Sabar dalam melakukan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, sabar pada ujian yang menyakitkan. Ini Pak, dalam melakukan perintah dari langit, dalam meninggalkan larangan dari langit, sabar dalam menerima ujian yang menyakitkan dari langit juga. Bisa, kan bisa musibah alam, bisa juga ketentuan dari langit tapi dari sekitar kita. Dari sekitar kita. Jadi kalau kita bisa tapi kita bersabar, itu dibilang sabar Pak. Kita tidak melakukannya. Seperti di ayat wal kadhimina, apa ayatnya itu? Al kadhimina. Di mana itu? Surah apa itu? Surat Al-Imran berarti. Al-Imran 133. 134. Allah katakan kan wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Di situ Pak, yang sabar. Orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia. Adapun karena kita tidak mampu, bukan. Ini saat ada dari sekitar kita sabar. Kemudian kapan itu kesabaran bisa dilepas?
tentunya pada hal-hal yang di situ kita dianjurkan untuk maju, tidak mundur. Iya, seperti ada ajakan jihad, tidak boleh duduk, saya sabar saja, duduk, tidak bisa. Seperti yang terjadi di masa Nabi, Pak. Kita kan bisa lihat, Pak, di perang Badar tahun kedua Hijriah, kan bisa saja Nabi sabar saja di Madinah, tapi dia belum keluar di Badar menghadapi musuh. Di perang Uhud bisa saja sabar saja di Madinah, tapi Nabi sambut di Uhud. Begitu, Pak. Jadi ada hal-hal yang syariat ini kamu tidak bisa berdalil dengan sabar di sini. Iya, di mana? Di pembelaan terhadap agama, di pembelaan terhadap harta, pembelaan terhadap kehormatan, pembelaan terhadap akal. Boleh ada orang ingin membunuh kita, boleh kita membela diri kita. Ada orang ingin menampung harta kita, boleh kita pertahankan harta kita. Tidak boleh kita bilang sabar saja deh, biar ini ambil. Yang begitu kata bisa. Iya, ini yang dimaksud. Yang jelas Nabi SAW telah tegaskan bahwa bukan berarti sabar itu kita lemah. Tidak. Sabar itu menahan diri saat untuk membalasnya. Setelah itu dalam syariat ada hal-hal yang dianjurkan untuk maju. Iya, tidak boleh bersabar di tempat. Walhalam. Berarti Pak Ustaz, yang saya tangkap bahwa ketika kita bersabar, kita menunggu momen untuk membalas dengan artian memberikan pelajaran kepada orang yang sulit tersebut. Apakah seperti itu, Pak Ustaz? Betul, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Iya, itu kan al-ihjam di waktu al-ihjam. Iya, kita maju saat memang waktunya untuk maju, dan kita mundur di waktunya memang mundur, bukan karena lemah, tapi memang seharusnya kita mundur. Begitu. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Bagaimana Pak? Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa rahmatullahi. Tema yang dibahas adalah sabar bukan berarti lemah. Terkait dengan itu yang ingin saya tanya Pak Ustaz, yang pertama, terkadang kita mendengar di dalam kehidupan kita sehari-hari bilang, sabarnya itu banget Pak. Dia aja saja ngomong, dia bicara sepenuhnya. Ya, apakah sabar ini bisa kita identikan dengan pendiam? Kalau lebih dia, karena itu tadi kadang dia tidak kesering kita mendengar si pulang itu sabar sekali kalau dia tiga tidak pernah ngomong. Ya. Ya. Disapa saja paling senyum, sabarnya dia. Ya. Jadi kita mau penjelasan apakah sabar itu identik dengan diam, pendiam. Kemudian yang kedua, apa keutamaannya ini kalau kita memiliki sifat sabar? Ya, terima kasih. Baik, Masya Allah. Bagus sekali pertanyaan Bapak berdua ini. Iya, bukan Pak. Sabar itu tidak identik dengan pendiam. Bukan itu. Iya, bukan identik dengan pendiam. Orang diam berarti sabar, bukan. Karena saya sudah bilang tadi Pak, kalau kita identik dengan pendiam, berarti kita hanya sabar dalam satu bentuk. Dalam satu bentuk, yaitu dalam masalah muamalah, interaksi bersama manusia. Sementara sabar itu lebih dari itu. Ketika kita istiqomah dalam melakukan sholat di masjid, sabar itu namanya. Apapun cobaan tak tetap ke masjid, sabar namanya. Sabar dalam melakukan perintah. Ada ajakan melakukan maksiat,
kita tahan, kita tidak lakukan. Padahal bisa di klinik, bisa, tapi kita tidak lakukan. Sabar namanya. Ada ujian yang menyakitkan, mencakup musibah alam atau tangan manusia tadi yang saya sebutkan di Bapak. Kita tahan diri, kita tidak berkeluh kesah, tidak murka. Seperti orang-orang jahiliyah dulu menampar-nampar pipi. Kalau ada masalah dia tampar pipi, dia robek bajunya, dia robek-robek lengannya, kantongnya. Dia tak melakukan itu dibilang sabar. Yang menahan dirinya, bukan yang identik dengan pendiam. Itu bagian kecil dari sabar. Kalau ada mengganggunya, dia diam. Seperti waktu pengajaran saat puasa, ada orang menghardiknya, mencelanya, dia bilang, ini saya sedang berpuasa. Itu dibilang sabar. Tetap dia bilang, bukan berarti pendiam. Itu bagian kecilnya saja. Bukan inti daripada kesabaran. Mohon. Baik, kedua. Untuk kedua itu pertanyaan yang Bapak tanya. Saya sebutkan satu kisah saja, Pak. Jadi di masa Nabi Pak ada perempuan hitam. Iya, tidak masalah dengan warna kulit. Cuman disebutkan, ini oleh Ibnu Abbas untuk ditarik, untuk memperkenalkan perempuan yang pernah datang kepada Nabi. Jadi dia datang kepada Nabi dalam keadaan dia punya penyakit. Dia punya penyakit yang disebutkan dengan penyakit apa Pak ya? Yang tiba-tiba penyakit ayam. Ini kan tidak ada obatnya. Epilepsi. Dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ini usrah. Saya ini biasanya langsung jatuh, langsung tidak sadar setelahnya. Udu'ullah ayasfiyah. Berdoa kepada Allah agar supaya menyembuhkan. Maka Nabi berkata kepadanya, ada dua pilihan. Saya doakan kamu, atau kamu bersabar untuk surga. Dua saja. Tidak apa-apa, saya doakan, boleh. Kan boleh meminta didoakan oleh orang soleh. Ia masih hidup. Boleh. Iya. Jadi Nabi bilang, boleh bisa. Saya doakan. Tapi kalau kamu bersabar di atas penyakitmu itu, walakil jannah, bagimu surga. Bagimu surga. Perempuan tadi bilang, asbir, kalau begitu saya bersabar. Dia pilih surga. Dia hanya sakit. Dan itu kan sementara, pasti meninggal kita. Dia pilih surga. Ini jawaban dari pertanyaan tadi. Apa itu balasan keutamaan dari sabar? Keutamaannya dapat surga. Kadang-kadang orang yang bilang sabar ki surga ki. Yang begitu kata, cocok ikut tahu. Kan kalau sabar surga. Nah begitu ganjarannya. Itu keutamaan. Ini satu saja Pak. Kan banyak lagi keutamaan lain. Tapi ini satu dari keutamaan sabar. Wallah. Pamit. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat minggu terakhir. Enggak masih ada Pak Bir. Sabar dulu. Yang saya mau begini. Saya ingat filsafat orang tua saya dulu begini. Jangan suka mengambil keputusan dalam keadaan emosi. Satu. Yang kedua, jangan suka ambil keputusan hanya sendiri, jangan tinggalkan musyawarah. Yang ketiga, laki-laki yang sejati adalah laki-laki yang bisa mengalahkan musuh dalam seminggu. Apakah bisa masuk semua kesabaran itu? Saja pertanyaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau musuh dalam selimut sudah di hadis tadi, Pak. Itu yang disinggung tadi, musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut itu istilah untuk dirita. Nah, itu yang disinggung oleh Nabi tadi. Kapan Pak Amir bisa mengalahkan musuh dalam selimut? Nah, di situ yang kuat Pak Amir. Wah, itu dibilang orang tua laki-laki itu. Dia bilang laki-laki sejati. Betul juga orang tua itu, Pak. Betul, Pak ya. Masya Allah. Dia bilang laki-laki sejati itu yang bisa mengalahkan musuh dalam selimut. Betul tadi itu yang dibilang oleh Nabi juga begitu, Pak. Alhamdulillah. Iya. Sama juga dengan pernyataan yang pertama dan yang kedua. Pak. Sama juga itu semua. Bahwa iya, itu adalah bagian daripada prinsip yang menunjukkan apa? Kesabaran. Walaupun masing-masing dari 1 dan 2 yang kita nyatakan tadi itu memang semua ada dalilnya. Iya, bahwa orang tua ini Masya Allah. Qadhi saja Pak Hakim mengenai pernyataan Bapak yang pertama. La yaqdil qadhi wa huwa ghadban. Seorang hakim tidak boleh mengeluarkan hukum saat dia marah. Pasti dolim tidak. Haram katanya. Itu qadhi saja Pak. Qadhi itu orang pengadilan tidak boleh dia sidang kalau lagi masalah di rumahnya banyak. Iya, lagi pikirkan tomat, beras, lombok, tidak boleh dia sidang. Harus tinggi gajinya, Bos. Harus tinggi gajinya. Bapak lagi ya. Iya, karena tidak boleh dia hukum dalam keadaan marah. Sama dengan pernyataan yang kedua. Iya, pernyataan yang kedua. Jangan ambil keputusan sendiri. Memang, iya, memang anjuran syariat begitu. Nabi saja diperintahkan wasyawirhum fil amr. Musyawarahkan dengan mereka dalam masalah itu. Jadi apa-apa, walaupun bayangkan Nabi itu kan pimpinan, Pak. Pemimpin tertinggi, bahkan manusia terbaik. Terus punya wahyu lagi. Kan bisa saja kalau putuskan sendiri. Ya kan wahyu. Dia dapat wahyu ini. Tapi bersamaan dengan itu Allah katakan musyawarahkan dulu. Tawanan Badar, dia tanya Abu Bakar, gimana ini? Dia tanya Umar, dia tanya ahli. Padahal belum kan wahyu kan? Tapi dia tanya orang. Di Hudaybiyah, yang Nabi tertahan itu tidak bisa lagi lanjut dan melakukan perjalanan ibadah. Ditahan oleh musyrikin, tidak boleh masuk Makkah. Belum tanya istrinya, gimana? Jadi bukan kita bilang laki-laki, tidak tanya lagi orang. Bukan lagi kita pemimpin, tidak tanya lagi yang di bawah. Nah, kita ini cuma ngomong. Yang menjalankan pasukan tadi bawah harus tanya dulu, gimana menurutmu nih? Bisa gak kita maju? Bagus tahu. Iya, setelah itu baru dijalankan. Wallah. Saya ke ibu dulu Pak sebentar. Barangkali dari ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya yang pertama, Ustaz, bagaimana melatih diri supaya bisa sabar di awal? Apakah kalau kita sabar itu, misalkan ada satu cerita yang berkembang tentang diri kita, cerita yang tidak benar sehingga ini menjadi sebuah fitnah ke orang banyak, apakah kita harus bersabar, tidak berusaha karena dibilang sabar di awal? Kemudian yang kedua, kalau kita sakit kita pilih sabar, kita tidak berusaha berobat atau berdoa kan kisahnya itu berdoa pun dia bilang kalau kamu bersabar surga tempatmu. Kemudian kalau kita bersabar, kita tidak berusaha, tidak berdoa kepada Allah supaya disembuhkan, apakah ini termasuk bersabar? Karena kalau kita sakit itu setengah mati, biar mau beribadah setengah mati. Iya, terima kasih penjelasannya. Baik. Jadi sabar itu bukan berarti kita duduk diam tanpa melakukan sebab.
Enggak. Itu perempuan tadi, dia sudah melakukan sebab. Dia datang kepada Nabi untuk didoakan. Cuman Nabi bukan mengajarkan kepadanya jangan kau berobat. Bukan. Tetap dia berobat, tapi kan yang Nabi singgung kepadanya, kalau saya doakan kan kamu langsung sembuh. Begitu. Kan doanya Nabi makbul, mustajab. Kalau kamu mau, tetap kamu berobat, bertahan dengan, tapi sabar dengan penyakitmu. Bagimu surga. Jadi bukan berarti dia tidak melakukan sebab. Nabi di hal tempat lain mengatakan, Bu, tadawu ibadallah. Berobatlah, wahai hamba-hamba Allah. Jadi bersabar itu bukan berarti, biar nih deh, kalau mati jadi pasrah. Enggak, bukan begitu. Kita tetap melakukan sebab. Setelah itu, apapun takdirnya, sepugi atau tidak, sabar, begitu maksudnya. Itulah saya singgung tadi kesabaran ketiga. Sabar dalam takdir yang menyakitkan. Tapi bukan berarti kita tidak mencari itu takdir, tidak berusaha melakukannya. Tidak. Nabi tetap bilang, i'malu, bekerja. Dapat alhamdulillah, tidak dapat sabar. Ini yang tadi kami tidak sempat kasih tahu, supaya tidak terlalu panjang, kita kembangkan di diskusi. Jadi ada hadis dari Nabi SAW. Ketika Nabi mengatakan ajaban di amri mu'min, perkara orang beriman itu menakjubkan. Di antara cirinya adalah in asobathu dharra sabar. Jika dia ditimpa oleh hal yang menyakitkan, dia bersabar. Dia bersabar. Ini sudah berusaha tapi tetap ditimpa. Hati-hati macam ini di jalan, tapi ditimpa musibah. Di situ sudah berusaha, ditimpa, sabar. Itu yang disebutkan. Tidak menafikan sebab. Tidak menafikan sebab. Wallahu a'lam. Oh baik. Untuk melatih diri sabar itu banyak sebabnya sebenarnya. Tapi di antara yang paling pokok adalah kita mengetahui pertama, ya, bahwa ujian dan cobaan itu pasti ada. Kalau mau tidak ada, nanti di surga. Di surga. Itu dulu yang pertama. Dalam hidup ini tidak ada ujian. Itu keyakinan awal. Keyakinan awal. Kenapa? Allah katakan di Quran. Allah katakan di Quran. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Jangan kita berbicara bumi, langit, musibah, kita ini sendiri. Allah katakan kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain cobaan. Sama dengan ibu tadi bilang, ada yang membicarakan memang begitu. Iya. Jadi teman duduk itu di samping cobaan tadi. Tetangga tak cobaan tak. Jangan dikeluar tetangga. Suami cobaannya istri. Istri cobaannya suami. Ya banyak sekali bicaranya. Suaminya banyak sekali maunya ini. Cobaan. Allah bilang begitu, wa ja'alna ba'dakum li ba'din. Kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Fitnah. Fitnah di sini cobaan. Pertanyaan Allah satu saja. Setelahnya, atas biru, apakah kamu mampu bersabar? Itu dia. Jadi kita ini semua ujian tak? Ujian masing-masing kita ini. Diri kita dengan yang lain ujian. Itu dulu yang kita tahu. Yang kedua, kita harus sadar bahwa ujian dari sekitar, kalau kita ditimpa olehnya, kita dapat, bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan keburukan untuk kita.
Itu dia. Itu hal kedua. Setelah kita tahu, oh pasti makin diuji ini. Pasti kita diuji. Itu tidak boleh dihindari. Itu tidak bisa dihindari. Terus yang kedua, karena kan pasti kita diuji, maka harus kita tahu bahwa ujian itu Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan kepada kita. Jangan pernah kita bersangka seperti itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan di dalam haditsnya, di dalam haditsnya di pembahasan terkait dengan kesabaran, bahwa Allah jika menginginkan seorang hamba itu kebaikan, yusibe minhum, Allah akan memberikan ujian untuk. Jadi kalau kita tidak pernah dapat ujian, ada masalah itu. Iya, jangan sampai kita tiba-tiba diambil. Iya, tidak pernah ujian, tidak pernah ada ujian. Ini masih ada masalah pasti. Tapi kalau kita diuji, berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Ini hal kedua. Kita yakini bahwa ketika kita diuji oleh teman kita, ini teman tak mulutnya minta ampun. Ujian itu. Allah inginkan kita kebaikan. Kan kalau orang ceritakan bukan berarti habis mati. Nah, yang merendahkan dan meninggikan itu yang di langit, bukan orang yang bercerita itu. Biar satu dunia ini ceritakan kita, dia gosipi kita. Buat sedunia gosipi kita. Tidak bisa dia jatuhkan kalau kita adalah hamba Allah. Ini yang kedua. Yang terakhir, supaya kita bersabar ya, kita tahu balasan. Kita pelajari apa balasan bagi orang yang bersabar. Tadi sudah sebutkan di pertanyaan Pak Amir. Iya, kan? Surga. Iya. Ada juga balasan yang lain di hadits Abu Hurairah, bahwa orang yang bersabar itu adalah orang yang diberi sesuatu yang paling luas dan paling baik. Di hadits Abu Hurairah, kata Nabi, ini penutup pertanyaan Ibu, di hadits Abu Hurairah, wa man yatasabbar yusabbirullah wa ma utiya ahadun khairan awsa' minas sabr. Siapa yang bersabar dan berusaha untuk bersabar, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak memberikan kebaikan lebih baik dan lebih mulia, lebih luas dibandingkan kesabaran. Jadi ternyata itu pemberian terbaik dari semua pemberian Allah kepada kita, kesabaran. Tidak ada lagi kata Nabi yang lebih baik daripada itu. Tidak ada lagi kata Nabi yang lebih luas daripada itu. Wallahualam. Baik, ibu masih ada? Ya, sebentar. Pertanyaan berikutnya umum maksudnya. Silakan Pak yang mau bertanya umum, bilang kesabaran. Oh iya, masih sabar. Oh sabar, Sabar ini Ustaz. Jadi yang saya mau tanya kembali Ustaz. Kalau saya itu Ustaz, kebanyakan bersabar itu orang-orang yang lemah. Ya kan? Kita sekarang ini orang-orang yang lemah yang tidak mampu untuk melawan. Itu kebanyakan yang sabar. Tapi yang tidak sabar itu orang-orang yang mempunyai jabatan, mungkin dia kaya atau banyak uang, mempunyai kekuatan. Itu kalau saya ini Ustaz sedikit-sedikit lapor. Mestinya itu kan kalau harus sabar ya, jadi ada perlu melapor. Ya, kan sudah ditahu, sudah sadar ini, tapi tetap melapor sedikit, lapor polisi. Ada juga orang itu memancing-mancing kita untuk marah, kemudian kita dilapor. Belum sekali. Jadi saya mau tanyakan begini Ustaz, apakah kunci kesabaran itu ada jalan untuk sabar? Misalnya bagaimana gitu Ustaz?
Karena itu saya bilang tadi, kebanyakan yang sabar itu orang-orang yang lemah, orang-orang yang punya kekuatan itu tidak sabar. Jika bisa sedikit sudah lapor, padahal agamanya juga bagus juga agamanya juga, tapi sedikit tidak dilapor orang yang lemah. Bagaimana itu bos? Berarti tidak sabar itu, tidak sabar itu kan dia dan menahan amarah. Ya, saya tanya ke mereka, apakah ada jalan atau kunci untuk menjadikan kita jadi orang yang sabar? Kayak pada zaman Nabi itu, bagaimana kerasnya hati seseorang itu tidak bisa sabar, tidak bisa lemah. Saya kira itu Ustaz. Jalannya sudah disebutkan juga di ibu tadi, banyak jalan, tetap ada. Iya, tetap ada jalan. Seperti yang kita bilang di pertanyaan ibu tadi, itu jalan-jalan. Iya. Kalau di Nabi orang sabar itu kan karena saat marah. Kalau di Nabi beda grup, ubah posisi Pak. Kalau lagi berdiri duduk, kalau lagi duduk berbaring. Begitu Pak. Itu di antara jalan. Allah. Gimana Pak Jan? Ada Pak Malik? Tidak melawan lagi mempelajari hadis. Silakan Pak Malik. Luar-luaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ini Pak bicara sabar ini evidensi ya Mas. Saya bukan ke pengalaman saya. Rupanya sabar ini mungkin ada tahap-tahapnya Pak. Beberapa bulan lalu, beberapa minggu lalu, saya ada masalah pas di jalan ini saya orang kendaraan. Ada tiga motor dari belakang musik ini, saya ada masalah dengan ini, senggol lah. Saya turun, ya pasti sudah marah-marah di situ, ya kan? Ini kamu kami yang salah, dia tuh begini. Hanya kan kita mulai karena saya juga ada acara yang saya pikir saya minta KTP-nya apa aja. Sini kan dia naik motor, saya bawa nah, hanya saya lapor ke polisi, tapi di polisi juga ya banyak ada syarat-syarat yang kemudian saya dapat anunya, ada salah satu keluarga yang foto, saya dapat. Kita ke rumahnya, memang ada di sini. Setelah saya ke rumahnya, ya itu mungkin dengan beberapa kondisi yang saya lihat, saya bilang masih ada kesalahan di saya. Apakah bagaimana dengan tidak bersabar? Setelah melihat kondisi seperti itu, saya bilang oke lah. Jelas kami ceritanya begitu. Bersabar. Ya. Jadi itu apakah memang harus bertingkat itu kesabaran karena kita setelah marah-marah sudah melapor ke polisi setelah lihat kondisi terakhir seperti itu. Ya, jelaskan. Baik. Sabar itu. Baik. Iya. Sebenarnya itu kan Pak, saya kira tadi itu tingkatan orang itu sabar Pak ya, perkiraan awal, ternyata ada kasus itu ya. Jadi memang kalau kita bertanya di ujian, betul Pak. Kalau ujian itu kan tergantung kita di keimanan Pak. Karena Nabi SAW katakan begini, "A'dhamun nasi bala'an al-anbiya, tsummal amsal fal amsal." Orang yang paling tinggi cobaan itu kan para nabi. Kemudian yang semisalnya. Jadi makin bagus kita keimanan tak, pasti makin besar ujian tak. Jangan menganggap bahwa rajin main ke masjid aman mak. Enggak. Makin rajin ke sholat malah makin tinggi ujian tak. Itu Pak, makin tua ki rajin tuh makin sholat, pakai misongko, pakai mijubah, lebih tinggi ujian kan? Lebih tinggi ujian kan? Makanya lihat kita di kehidupan nyata ini begitu. Makin baik, kenapa saya ini makin susah kurasa? Dulu awam aja, mudah semua apa-apa. Dulu nggak pernah sholat, baik, tapi rezekiku lancar. Nah itu ujian kan? Itu ujian. Iya, itu ujian.
Sekarang kita masuk di Bapak. Iya, di masalah tadi. Seharusnya Pak, tapi kan nggak bisa ini. Sudah lewat. Iya, sudah lewat Pak. Artinya nggak bisa kita bilang seharusnya, seandainya. Ini kita cuma pelajaran saja. Kan kita sudah nggak boleh berandai. Jadi kan begini, ada potongan hadis yang saya sampaikan tadi itu, yang kesabaran itu di goncangan pertama. Itu sebenarnya ada kasus. Nabi lewat, perempuan sedang menangisi anaknya yang sudah meninggal. Nabi bilang kepadanya, sabar. Dosa ditangisi karena biar menangis juga tidak bisa ditarik ruhnya. Menangisnya kita itu, meraung-raungnya kita itu tidak bisa mengembalikan ruhnya ke jasadnya. Dan itu bukan urusan tak. Nabi bilang sabar. Tapi perempuan itu tadi bilang ilaika anni, menjauh dariku karena lagi gelap, sedih, dia tidak tahu siapa yang ngomong. Sehingga dia bilang begitu. Setelah itu dikasih tahu lah, itu Nabi tadi. Nabi tadi langsung dia datang minta maaf. Ini kan sudah kejadian Pak. Nabi menasihati kesabaran itu, jadi tidak apa-apa kalau sudah terjadi kita nasihat, supaya nanti kalau terjadi lagi, inilah yang kita akan tempuh. Innamas sabru inda sadamatil ula. Kesabaran itu di goncangan pertama. Begitu tadi Pak, seharusnya kan mau takdir nih, tidak bisa menghindar. Sekarang bagaimana saja kita berbicara gimana bisa diganti rugi atau tidak, begitu Pak. Bukan berarti kan sabar, tidak ada ngomong itu. Kan tetap ada doman Pak. Dalam pembicaraan fikih, masalah denda tetap. Masalah denda tetap kita bicarakan. Itu tidak menafikan kesabaran. Cuman kita di goncangan awal, kita takdirin. Mau diapa? Siapa yang atur kita datang dari luar, itu motor tiba-tiba keluar. Nah biasanya begitu, ada mobil datang dari luar, motor juga keluar, tapi tidak tabrakan gitu. Kurang hati-hati Kan begitu Pak, Pak Tirta, mantap itu tahu Pak. Iya kalau dia ada orang pasar langsung dulu. Tapi ini iya, itu sekarang Pak Tirta. Itu sekarang kita ngomong, tapi kan sudah terjadi minta uang, lecet di mobil kah? Iya. Apakah tingkatan kesabaran saya seandainya waktu itu kejadian udahlah. Iya, di situ nih. Tinggi tingkatannya. Ya. Lebih tinggi lah Pak. Ya. Saya masih ada upaya-upaya lain. Betul. Lebih tinggi Pak. Yang pertama sekali muncul itu, pertama sekali tabrakan. Nah ini kan bukan orang pertama Pak. Tabrakan ini hancur mobil tadi. Tapi kita tidak, tetap menahan emosi, tidak mencerca, memaki, kau ini kai. Keluar semua kebo binatang. Tidak begitu Pak. Itu di awal, itu dibilang sabar Pak. Kalau sekarang ini setelah melihat kondisi, bukan sabar itu namanya Pak. Pasrah kalah gitu itu Pak. Bukan. Tapi kita dapat keutamaan bukan sabarnya Pak. Keutamaan yang disebutkan di An-Nisa Al-Imran tadi, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Maaf lagi. Kan begitu Pak. Jadi berarti kan kita maafkan itu Pak. Itu keutamaan maaf, bukan sabar. Kalau sabar tidak sabar makika, ngomel-ngomel makika. Apalagi sudah lapor polisi, marah ya kan? Tidak bisa dibilang sabar itu. Maafkan. Cuman setelah itu ya, alhamdulillah bagus gitu Pak. Iya, memaafkan punya juga keutamaan. Iya, wallahualam. Saya lagi Pak, satu kali terakhir dulu. Dalam pakai datang. Enggak, nama tambahan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ini Pak Ustaz. Dulu pernah kayak ada masalah, jadi pas ketemu itu di tulisan peraturan Afrika dan terus saya membalaskan beberapa lama, tapi saya kaget ketika dengan satu ceramah rupanya itu mengundang musibah ya. Benar itu hadis yang bawa doa itu mengundang musibah, jadi
saya, ini Pak sudah mungkin saya tidak perlu mendapatkan penjelasan lebih rinci, cuma secara sepintas bahwa ada yang berdoa seperti itu dan itu dikatakan bahwa doa itu musibah, jadi saya baik. Kalau dikatakan doa itu adalah mengundang musibah, itu tidak benar, Pak. Kan gini, doa itu tadi, Rabbana afriq lana sabr. Itu kan doa itu dibaca saat ujian. Itu kan pasukannya Jalut menghadapi Talut. Pasukan sedikit sekali, sementara yang dilawan banyak. Itulah dia berdoa. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa doa itu dibaca saat itu saat kita menghadapi. Tumpahkan kesabaran kepada kami itu, Pak. Afriq. Tumpahkan, bukan lagi hanya sekedar berikan kepada kami kesabaran, tapi tumpahkan kesabaran itu kepada kami, berikan banyak. Itu seharusnya, Pak, memang kita baca saat ada itu ujian turun. Kita minta untuk diberikan kesabaran. Tapi bukan berarti kita baca itu kita mengundang musibah. Tidak. Karena kita boleh meminta dituangkan kepada kita kesabaran sebelum musibah itu turun. Sebagai istidad, sebagai persiapan seorang mukmin untuk menghadapi ujian. Karena pasti diuji kita. Pasti diuji. Apapun kita, pasti diuji. Sehingga bisa kita meminta itu. Begitu, Pak. Bukan karena mengundang musibah. Musibah pasti nih. Biar tidak diundang, Ki. Karena musibah itu sesuatu yang pasti. Makin tinggi keimanan tak, pasti makin tinggi ujiannya. Makanya kita berdoa itu bukan mengundang, tapi nanti Allah beri saat dibutuhkan. Karena kan pengabulan doa itu Pak 3. Langsung diberi apa yang dia minta, atau dihindarkan dari yang semisal yang dia minta, atau disimpankan untuknya, diberikan pada saat dia butuh. Kalau tidak dia butuh di dunia, dikasih di akhirat. Kan begitu, Pak. Jadi berdoa aja saya. Iya, jangan bilang itu mengundang musibah. Enggak. Wallah. Saya bertanya Pak Ustaz, ini masalah sekarang masalah perselingkuhan. Di zaman modern ini Pak Ustaz, ini kan dulu kan tidak ada di HP komunikasi. Zaman dulu, sekarang ini dari luar negeri orang Arab kan bisa ngomong kita melalui HP. Jadi bagaimana caranya kalau tidak istri kita ini ada berbicara bagaimana bisa biasa kita emosi kalau seolah-olah cari istri kita di kamar sendiri sementara masa apa segala bagaimana mendekati kesabaran kita ini biasa kan kita emosi kalau ya kalau sudah tengah malam masih ada masuk apa curang di bagaimana caranya, apakah kita tak usah kita kasih api atau bagaimana ini? Kayak memang emosi juga ya, kesabaran sudah tidak sabar biasa kita sudah tahu artinya. Ya, itu makanya itu saya bisa kita bagaimana cara ya, karena zaman modern ini Pak ini biar orang tua saja ini api anak-anak bukan langsung biar orang baru juga dia di dalam mata sekali bagaimana kita kesabaran kita ini menghadapi masalah semua ini. Terima kasih. Seluruhnya. Baik, Pak. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya masalah tidak bisa kita bilang dulu di awal, Pak, ya, perselingkuhan apa ini tidak ada dulu, ada dari dulu, Pak. Iya, Pak. Cuman dulu ketemu, dia dari luar tembok, di dalam tembok, di elus ada di dalam. Rasanya begitu, Pak. Tapi sekarang lebih luas. Kita bilang sekarang lebih luas. Dunia. Iya. Nah, sekarang gimana saja jalan keluarnya? Sebenarnya tidak ada jalan keluar kecuali kita kembali ke agama. Ya. Kapan kita sibuk dengan pertanian, perdagangan,
sibuk dengan ekor-ekor ternak kita. Sudah begitu. Iya. Kan itu yang dikatakan oleh Nabi. Nabi bilang, "Idza tabayatum bil'ina." Jika kalian mulai sibuk dengan jual beli ina. Iya. Kemudian kalian mulai sibuk dengan pertanian kalian. Mulai sibuk dengan perdagangan kalian. Bahkan kata Nabi, wa aqattum adnabal baqar. Kalian sudah sibuk dengan ekor-ekor sapi kalian. Ada yang sibuk dengan peternakan. Tidak ada lagi kita hiraukan agama. Tidak ada yang begini, tidak ada yang majelis biar pagi sekali sepekan. Tidak ada. Pokoknya, gimana? Pokoknya kita pikirin duniaku, begitu gitu. Seperti yang kata Nabi. Mali Ibnu Adam hanya berkata mali, hartaku. Itu tidak pikir. Tidak ada mikir besok deh sambil minum kopi kita duduk-duduk diskusi, mempertajam masalah. Tidak ada pikiran tak begitu. Tidak ada pikiran tak untuk buat acara agama sedikit. Kata Nabi, kalau kalian sudah begitu, maka Nabi bilang, sallallahu alaikum dullah. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Macam-macam lagi. Ini bukan salah HP, Pak. Bukan ini. Siapa? Bukan salah HP ini, Pak. Tapi kita yang pakai HP ini salah. Dan kenapa tadi itu istri tak? Jam 10 mau tombak ya? Masih sibuk di TikTok. Dia lupa kewajibannya. Dia lupa kewajibannya. Iya, emosi nih. Kayak ini si kecil papa sudah mau sekali. Betul. Biasa tahu perasaan papa. Sama saja surga. Iya. Jadi maksudnya gimana cara memperbaiki ini? Kan tidak bisa kita bilang ke suami, sama tidak sabaran ini orang. Tidak bisa begitu kan? Sudah berdihitung kan? Baik Pak, nggak usah diteruskan yang gitu paling. Iya. Jadi kan maksudnya obatnya itu bukan di situ Pak. Obatnya adalah bukan kita banting HP-nya istri. Ya? Bukan kita bilang, tidak boleh mau pegang HP. Tidak bisa. Sekarang dia bisa. Susah. Susah betul. Kita bukan hidup di zamannya zaman batu. Yang HP tidak bisa dibeli, susah dicari. Itu susah kalau begitu Pak. Malah istri tak tertekan. Malah istri tak nanti minta cari mana gara-gara HP. Mati nih. Kan begitu banyak orang Pak. Itu namanya tertekan. Parapinya mau dibeli. Nah itu nih. Nah caranya sekarang adalah, cara terbaik adalah kata Allah, kata Nabi SAW, ini tidak akan diangkat ini. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali ke agama kalian. Kan gini Pak, kalau kita pakai kekerasan sebagai suami, yang tunduk badannya. Kalau kita pakai agama, yang tunduk hatinya. Dulu kenapa istri tak mau sama kita? Apanya yang tunduk? Hatinya toh? Ya kan digombal dulu. Digombal dulu. Dan dirayu toh? Dia tunduk toh? Dijanji-janji. Berarti kan hatinya Pak. Karena tunduk hatinya pas suami badannya. Iya enggak Pak? Ya. Kasih tunduk di hatinya. Gimana caranya? Agama. Dia mesti banting HP-nya, percuma. Dia kembali HP. Percuma Pak. Tidak akan diangkat ini kecuali kembali ke agama. Ajak istri tak pengajian. Nah, suruh dengar ceramah. Tidak diharuskan di 24 jam dengan ceramah, tapi ada dengan ilmu. Tunduk. Nanti dia, misalnya nanti bisa saja di ceramah dia dengar hadis bahwa seorang istri harus mentaati suaminya. Dengan hadis, orang istri yang beriman kepada Allah, kalau dikode oleh suaminya, dia tinggalkan dapurnya.
Langsung jangan HP Pak. HP dia lempar kalau dia punya itu. Karena kompornya saja dikasih mati. Pak toh? Tapi kalau dia punya agama, kalau tidak, biar kita berat tembok. Nggak mungkin dia datang. Gitu Pak. Agamanya saja dulu Pak. Agamanya saja dulu. Iya, wallahualam. Istri ketiga itu Pak, maksudnya istri ketiganya Pak. Mungkin masih ada terakhir. Iya. Oh, ada ibu-ibu juga satu ya. Terakhir untuk Bapak. Terus. Terima kasih. Ini yang di luar tema pasal. Iya. Ya, beberapa hari nanti kita akan mengadakan kebutuhan beberapa pertanyaan yang berkembang di sekitar saya. Ada sekolah yang mengumpulkan dana anak-anak sekolah yang kita ini, kemudian dari ratusan anak-anak itu kumpulkannya bisa beli 1 ekor sapi. Itu satu. Kemudian yang kedua, musola di kantor terkumpul itu uang celengan 1 tahun bisa juga beli 1 sapi. Pertanyaannya, siapakah atas nama ketika ini mau dijadikan sebagai hewan kurban ini sebentar sapi tersebut dia kumpul dengan anak, kemudian dari musola jadi 2 sapi untuk kurban. Itu satu pertanyaan. Kemudian yang kedua, lain lagi di persoalan. Baik, itu dulu Pak ya. Satu dulu Pak, boleh? Oh iya. Kalau tidak ada hubungannya kan? Tidak ada hubungannya. Baik, satu hitung dulu Pak. Iya, supaya tidak dilupa sebentar. Jadi kan begini Pak, hakikatnya kurban sapi itu boleh berserikat 7. Berserikat 7, paling adil. Ke sapi itu boleh bersendiri. Tidak Pak, boleh berdua, boleh bertiga, tapi jangan lebih dari 7. Sehingga kalau semua anak sekolah tadi mengumpulkan uang, boleh bertahun supaya berkurban. Tapi yang berniat hanya batas 7 saja. Boleh diwakilkan seorang gurunya. Pak, ini kami kumpul ya uang untuk kurban. Bisa ini 1 sapi. Wali kelasnya dia bilang, Pak, Bapak saja yang berniat kurban. Boleh Pak. Mereka dapat pahala apa? Pahala tahun. Pahala tolong menolong dan bantu membantu di atas kebaikan. Semua dapat kurban, tapi yang berniat seorang saja, atau paling rendah 7 orang, paling tinggi. Tidak boleh 1 kelas semuanya, tidak bisa kan? Iya. Jadi begitu Pak. Tunjuk seorang yang dimasukkan namanya, yang mewakili itu semua anak-anak. Sama juga itu dengan masjid Pak. Kan masjid kurban Pak butuh niat. Nah masjid tidak bisa berniat. Jadi boleh ditunjuk seorang untuk berniat kurban. Tapi hati-hati Pak, beda itu sekolah sama masjid. Kalau sekolah memang dia kumpul untuk kurban. Ini masjid Pak, uang wakaf, hati-hati. Orang taruh di masjid untuk apa? Apakah memang orang kita tulis di sini? Ini yang kotak berjalan untuk kurban. Ini kan uang masuk di masjid Pak, amanah. Orang masuk di masjid untuk keperluan masjid. Jangan pergi kasih di kurban. Nanti amanahnya tidak jalan. Ya, jadi yang masuk di masjid itu untuk keperluan masjid. Apapun terkait dengan masjid. Terkait dengan masjid, air, listrik, pembersihan, terkait dengan masjid. Kecuali memang kita kumpul kurban. Memang kita kumpul kurban. Wallahualam. Lanjut Pak Mini. Terima kasih. Jadi tadi yang pertama itu Ustaz, 1 atas nama. Apakah bisa atas nama misalnya kepala sekolah dan muridnya? Banyak itu lagi namanya Pak. Ada sendang murid. Kan ada muridnya. Seperti Rasul kan, Rasul dengan umatnya, Pak, tidak bisa kita kiaskan bahwa kepala sekolah dan muridnya. Tapi Rasul atas nama umatnya. Iya. Tidak ada. Nabi cuma bilang begini,
Allahumma hada anni wa anni wa ahli baiti. Nabi saja Pak yang berniat kurban. Tapi saat niat, saat sembeli berikutkan ini dariku dan keluargaku dan dari umatku yang tidak berkurban. Dalam niatnya Pak dia ikutkan, bukan atas nama. Salah Ki, bukan yang ditulis sebagai pekurban. Oh, yang tertulis. Jadi ini kita tulis kata, berarti yang berkurban ini berserikat Ki, kepala sekolah dan murid-murid. Bukan Pak, nama kepala sekolah saja. Kemudian kepala sekolah saat dia gorok, ya Allah ini dariku dan murid-muridku. Jadi bedakan itu Pak, yang meniat kurban sama yang mengikutkan pekurban lain. Yang berniat kurban tidak boleh lebih dari 7 kalau sapi. Yang berniat kurban. Setelah itu saat dia gorok, kan sunnah kita gorok sendiri. Sunnah kita potong sendiri. Saat kita potong, Bismillah, Allahu Akbar. Ini dariku dan murid-muridku. Begitu Pak. Itu titik temunya, bukan tidak boleh ikutkan murid Pak. Tapi kapan kita ikutkan? Ikutkan itu setelah didoa saat menyembelih. Bismillah. Doa. Allahu Akbar. Allahumma hada anni wa anni ahli baiti. Ya Allah ini dariku dan keluargaku. Bahkan Nabi ikutkan umatnya. Diniat doanya. Bukan nama kurban. Wallah. Makasih. Kemudian dari musola. Kalau ini terjadi kasusnya dari musola diserahkan ke masjid kita Ustaz. Apakah ini sapi yang dia store kemari kita tolak karena bilang minta maaf karena ini sumbangan dari musolanya, musola kantor diserahkan ke masjid. Ini kecilnya dan tidak jelas bahwa ini selama dia 1 tahun kumpul tidak jelas bahwa yang dilihatkan untuk kurban. Iya, tidak boleh. Jadi kita tolak bahwa minta maaf dan terima di sini kurban seperti itu. Iya, karena kan uang musola. Iya. Masa kita pakai uang umat? Uang musola Pak tahu? Al-muslim ala syurutih kata Nabi. Seorang muslim itu pegang syarat. Kalau syaratnya memang kita cari uang untuk kurban, bagusnya musola tadi juga ikut kurban tahun depan. Akhirnya ada yang ditempel di situ di celengan. Uang kurban. Masukkan. Jadi orang yang masukkan di situ pasti kurban. Begitu Pak. Karena muslim jadi syarat. Tidak boleh kita malingkan punyanya orang. Iya, kalau memang musola itu banyak uangnya, pindahkan makam ke musola. Artinya gini, ada masjid Pak, ini misalnya masjid ini banyak sekali uangnya, sementara tidak ada yang mau dia bangun makin masjid lain. Kan orang kumpul tuh bangun masjid, kenapa kita harus bangga-bangga dengan pengumuman saldota banyak sekali? Pindahkan ke masjid lain, dalam artian bangun makin lagi masjid, bebaskan tanah untuk bangun masjid, boleh begitu. Jadi uang wakaf itu diwakaf juga. Orang sumbang ke masjid, masjid juga. Jadi, iya, manfaatkan di hal lain. Wallah, karena itu amanah. Ya, terima kasih Ustaz. Yang berikut, teman ini tinggal di berdekatan dengan rumah ibadah orang non-muslim. Kemudian di setiap pekan itu memfasilitasi untuk beribadah ini, katakanlah parkir dan sebagainya dia dipakai di situ, dia punya depan rumah. Dia suruh, dia bilang parkir mau ke sini semua nak. Ya, disiapkan situ, tidak dilarang. Satu. Kemudian yang kedua, karena ini teman di samping rumahnya masih ada sedikit halamannya yang kosong, dia tanam tebu. Tebu ini di samping dia makan-makan seperti itu, kalau tiba hari raya Imlek, dia teman kemudian dikasih lagi itu apa namanya? Orang yang merayakan hari Imlek. Bagaimana kondisi kedua ini tadi? Satu menyiapkan tempat parkir dan seterusnya, kemudian kedua dia tanam tebu, itu di samping dia karena ya istilahnya berbuat baik kepada sesama, seperti itu kondisinya. Baik Pak. Kalau saya Pak tidak dibilang menyiapkan Pak, kebetulan saja rumahnya ini. Iya. Jangan bilang dia siapkan tahu. Siapkan itu kalau dia memang beli khusus. Begitu untuk parkirnya itu ibadah.
Tapi anu Pak, tubuhnya tadi di kalau Iya, itu iya, saya tahu di Pak Tebu, tapi itu dulu parkir kan. Satu-satu Pak Bapak tak, Bapak nggak salah berarti. iya Pak. Iya, Sabar. Iya sabar. Iya. Nah, sambil Pak sabar. Satu-satu dulu tuh diselesaikan kata gimana Pak? Iya, alhamdulillah. Kan parkir dulu tak? Maksudnya jangan kita bilang langsung, nah siapkan ini parkir, enggak Ji. Kan kebetulan rumahnya ini. Ikan begitu Ji Pak. Makanya enggak bisa kita langsung bilang tuduh, nu siapkan itu parkirnya. Enggak Ji Pak. Kita ini kebetulan Ji Pak. Jangan enggak boleh kita tuduh tak? Enggak boleh kita tuduh. Yang bagus adalah, bagus itu kalau pindah rumah kita dekat tempat itu. Karena kalau turun musibah dapat tong. Kan kalau kita bergaul dengan orang yang tidak baik, turun musibah, dan kita baik. Karena juga yang membedakan nanti adalah saat kita dibangkitkan, beda niat. Nah, begitu yang bisa kita, ini Pak, kita bilang ini bagus, dipindah, jual itu, pindah ke tempat yang lebih bagus, daripada ada tuduhan kamu bantu parkirnya. Kecuali memang dia keluar di saat hari itu dia aturkan, baru kita tuduh. Dan ada kenyataan kata, nah itu dia. Kita hanya bisa usulkan, bagus pindah. Jangan tinggal di tempat itu, dekat tempat ibadah. Ada? Begitu. Kalau saya Pak, kalau menuduh enggak. Jangan terlalu cepat langsung menuduh. Iya, nanti enggak enak juga perasaan itu terkawan. Iya, karena kita langsung, bukan berarti kita bertetangga langsung bilang begitu. Ya kan kata? Iya, kemudian masalah yang Tebu tadi itu, sebenarnya kita sebagai muslimin harus punya sifat warok. Sebenarnya begitu Pak, kita bahas ini dia. Warok itu meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan akhirat. Jadi sebenarnya mubah ini Tebu kita tanam. Mubah ini, tidak apa-apa kita mau makan. Tapi Tebu ini akan dicari saat itu. Jangan ditanam karena mengkhawatirkan doror terhadap akhirat nanti. Ini begitu Pak. Seharusnya. Jadi seharusnya teman tadi itu jangan ditanam itu Tebu. Karena mengkhawatirkan doror terhadap apa? Akhirat. Begitu yang bisa kita ini. Wallah. Ya, terakhir di Muranda. Tidak bisa kita berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. Tunggu Pak. Waalaikumsalam. Ya, begini Pak Ustaz, saya merasa dizalimi. Sejujurnya ini Pak Ustaz bercerita supaya saya ini tidak hati. Ya itu tujuannya supaya tidak sakit hati. Apakah saya termasuk orang yang tidak sabar Pak Ustaz? Ulang tadi pun di awal apa? Iya nanti Didolimi. Saya merasa Dizalimi dizalimi. jadi Terus Saya bercerita Pak Ustaz. Bercerita. Tujuannya itu Pak Ustaz supaya saya itu merasa plong, merasa tidak sakit hati. Terus ya saya bercerita supaya ada masukan juga dari seseorang. Dan alhamdulillah ya ada masukan bahwa saya harus bersabar. Tapi pertanyaan saya Pak Ustaz, apakah saya bercerita saya termasuk orang yang tidak bersabar? baik. Masya Allah. Yang kedua Pak Ustaz. Saya kira tadi itu dikira saya gosip. Baik. Yang kedua Pak Ustaz. Silakan. Kita bisa bersabar. Tadi saya dengar Pak Ustaz bilang kata seandainya, ya biasa bisa dengar kata Ustaz berceramah. Jangan terlalu sering dipakai, tapi itu kan kata sehari-hari Pak Ustaz. Kadang kita tidak sadar mengeluarkan kata seandainya, apalagi kalau kita punya masalah. Ya begitu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk masalah pertama tadi, jadi begini. Kalau kita ceritakan orang yang mendolimi kita, pertama itu kan gibah. Itu masuk dalam gosip. Masuk dalam gosip artian gibah. Iya, karena kita menyebut saudara kita. Cuman boleh di beberapa keadaan.
boleh kita cerita. Pertama di pengadilan, boleh Ki. Jangan dibilang, jangan gosip kok itu. Di pengadilan boleh, karena dibutuhkan untuk menegakkan hukum. Yang kedua, di ustaz, kita mau tanya hukum, boleh Ki. Ustaz, gimana kalau ada orang seperti ini? Gimana sikap saya? Boleh di ustaz, meminta jalan keluar, meminta pandangan. Ya boleh di mufti begitu. Dibolehkan. Dimaafkan itu. Walaupun asalnya tidak boleh. Iya, walaupun asalnya tidak boleh. Pada selain yang ada maslahatnya, tidak boleh kita ceritakan. Iya, tidak boleh kita ceritakan. Kalau memang tidak memberikan jalan keluar, hanya menyembangkan di akhirnya nanti si fulan ini tempat tak bercerita, cerita lagi ke orang, sampailah ke sana, tambah rumit. Karena kalau keluar ke orang lain, tadi itu satu jengkal ji. Tapi kalau orang yang lagi menukil, sehasta nih. Dinukil lagi lah orang ketiga, baik, sedepak. Makanya itu bukan jalan keluar. Nah, apa jalan keluar supaya plong? Cerita sama ke Allah. Kan itu yang dilakukan oleh para nabi, para rasul. Lihat Ayub, ketika dijauhi oleh keluarganya, penyakit, dia cerita sama Tuhannya. Jalan keluar. Nabi Yakub, dia cerita sama Tuhannya. Tak dapat jalan keluar. Begitu gitu. So, kalau memang ini bukan mau bertanya masalahnya ini, atau bukan bertanya konsul boleh. Ada ini yang bicarakan ke gimana menurut apa yang harus saya lakukan. Seperti yang kita bilang tadi, akhirnya dia bilang sabar. Sudah ada jalan keluar namanya. Itu untuk mencari apa? Jalan keluar. Dibolehkan. Wallahu alam. Untuk